Ikan lele dari dulu sampai saat ini telah menjadi hidangan favorit bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dijual di pedagang kaki lima saja, olahan ikan lele menjadi menu andalan bagi banyak restoran terkenal di Indonesia. Hal ini menjadikan banyak yang tertarik untuk membangun usaha ternak lele karena berpotensi menjadi bisnis yang menguntungkan. Ingin tahu cara memulai ternak lele yang menguntungkan? Simak video ini hingga akhir untuk mendapatkan wawasan dalam dunia bisnis ikan lele. Jangan lupa juga untuk share dan subscribe channel Hasil Daya untuk mendapatkan informasi bisnis dan peluang usaha lainnya. Budidaya dan ternak ikan lele adalah bisnis yang menguntungkan yang mulai dilirik oleh para pengusaha sebagai sumber pendapatan yang lebih baik. Di antara semua jenis ikan, yang paling populer dan paling banyak dicari adalah ikan lele, dan selanjutnya disusul ikan nila. Ikan lele dinilai sebagai ikan dan menu makanan terpopuler yang dikonsumsi di sebagian besar negara saat ini. Bisnis budidaya ikan lele melibatkan pembiakan benih hingga ikan berukuran besar. Meskipun demikian, banyak orang ingin terjun ke budidaya lele tetapi tidak tahu di mana dan bagaimana memulainya. Ada banyak ceruk pasar di dunia perikanan lele, misalnya sobat bisa bisnis pemijahan lele, penjualan burayak lele, atau hanya berbisnis pembesaran ikan lele hingga sampai konsumen. Memulai usaha budidaya ikan lele memang bagus, tetapi jauh lebih baik bila sobat mengetahui hal-hal utama dan esensial yang dibutuhkan untuk keberhasilan usaha budidaya tersebut. Budidaya ikan lele merupakan bisnis berbasis peternakan yang fleksibel namun membutuhkan perhatian dan pengetahuan yang memadai. Maka hal pertama yang harus sobat lakukan ketika bisnis ini muncul di benak sobat adalah bagaimana mendapatkan informasi dan pengetahuan terbaik tentang budidaya ikan lele. Tujuannya agar sobat tidak melakukan bisnis dengan cara yang salah. Memiliki pengetahuan penting tentang budidaya ikan lele mengharuskan sobat mengetahui jenis ikan lele, cara bertahan hidup, fasilitas terbaik untuk membudidayakannya, makanan yang sesuai untuk mereka di setiap tahap, target pasar, strategi penjualan dan hal-hal penting terkait lainnya. Selanjutnya, sobat harus mengetahui berapa banyak pembudidaya lele yang menjadi kompetitor di lingkungan sekitar dan kebutuhan akan ikan lele di sana. Cobalah temui warung, rumah makan, hotel dan restoran yang mungkin membutuhkan persediaan ikan lele yang konstan sebelum memutuskan untuk memulai. Karena tujuan dasar dalam membangun bisnis adalah untuk menghasilkan uang, maka sobat harus berusaha mengetahui apa yang dibutuhkan pasar yang merupakan poin terpenting. Periksa basis pelanggan dan pesaing yang akan sobat hadapi. Pelajari kepada siapa mereka menjual dan bagaimana mereka menjual kepada calon pelanggannya. Hal ini akan membuat sobat mendapatkan gambaran untuk bertindak ketika sobat nantinya memiliki peternakan lele sendiri. Pilihlah jenis ikan lele yang tepat setelah sobat melakukan pengamatan yang diperlukan, termasuk mengetahui jenis lele apa saja yang laku di pasaran dan mudah dibudidayakan. Ada berbagai jenis ikan lele yang dibudidayakan untuk konsumsi, bisnis akuarium hias, dan lainnya. Beberapa jenis lele air tawar yang paling banyak dibudidayakan sebagai ikan konsumsi antara lain ikan lele dumbo, lele sangkuriang, lele mutiara, dan lain-lain. Selain itu juga ada ikan lele yang dibudidayakan khusus sebagai ikan hias akuarium. Tentu jenis ikan lele hias ini memiliki kisaran harga yang berbeda dengan ikan lele konsumsi. Jenis ikan lele yang sobat pilih akan menentukan jenis fasilitas yang harus disediakan untuk ikan tersebut. Ini juga menentukan ukuran kolam, jumlah pakan, teknik pengoperasian pembudidayaan, serta target pasarnya. Pertimbangkan bagaimana sobat ingin menjalankan bisnis. Tetapi dalam banyak kasus memulai dari skala yang lebih kecil merupakan langkah lebih baik karena akan membantu sobat mengelola bisnis dengan mudah dan tidak akan rugi banyak saat bisnis berisiko. Sobat bisa melakukan ekspansi ketika sudah mempelajari trik-trik dalam berbisnis, melihat kesalahan dan mengambil koreksi yang diperlukan. Perhatikan bahwa memulai peternakan besar membutuhkan modal yang besar juga untuk memulai investasi. Itulah sebabnya mulailah dari skala kecil seiring mencari pengalaman.
Kesalahan pemula yang sering terjadi adalah merasa memiliki modal yang banyak tetapi tanpa visi dan tujuan yang jelas. Bisnis seperti ini kerap tidak bisa berkembang karena modal terbuang tanpa alokasi yang jelas. Dianjurkan untuk memiliki visi, memulai dari yang kecil tetapi bertujuan tinggi sehingga dapat menghasilkan untung besar dan mengembangkan bisnis secara bertahap. Untuk berbisnis budidaya ikan lele, sobat perlu menemukan lahan yang cocok yang akan menampung usaha ternak lele sobat. Tanah bisa dimulai dengan menyewa untuk memulai dan membelinya nanti ketika sobat sudah mulai menghasilkan cukup keuntungan. Namun, sangat penting untuk mengetahui apakah ada pembudidaya lele lainnya di daerah tersebut agar sobat tidak perlu bersaing, terutama mereka yang sudah terkenal di bisnis tersebut. Fasilitas yang paling utama adalah kolam. Membangun kolam ikan bisa sobat kerjakan sendiri, tapi tidak ada salahnya mempekerjakan tenaga terampil. Kolam dapat dibuat dari beton, terpal, atau polivinil tergantung pilihan Anda. Bahkan sobat bisa menggunakan kolam tanah jika kondisi lahan mendukung. Pertimbangkan juga kedalaman dan ukuran kolam untuk menghindari ikan yang melompat atau gangguan hama dari luar. Sumber pasokan air sangat penting karena air adalah hal utama setelah sobat membangun kolam. Ikan lele membutuhkan pasokan air bersih yang konstan dari sumber seperti sumur atau mata air. Akan lebih baik jika ada sumber air mengalir seperti sungai yang dekat dengan kolam. Pikirkan juga semua kelengkapan penting untuk produksi ikan lele seperti bahan bakar, listrik, pakan, benih, tenaga kerja, persediaan, peralatan, dan perbaikan. Semua ini harus diperhitungkan sejak awal budidaya untuk meminimalisir masalah yang muncul di kemudian hari. Umumnya, bibit ikan lele yang dibudidayakan bercampur antara jantan dan betina. Dianjurkan untuk memisahkan jenis kelamin lele secara bertahap untuk mengurangi agresi. Kehadiran ikan lele betina di dalam kolam dapat menyebabkan ikan pejantan lainnya menunjukkan perilaku agresif. Selain itu, ikan lele akan memijah yang menyebabkan terkurasnya energi ikan sehingga pertumbuhan bobotnya tidak stabil. Jika ingin lebih mudah, sobat bisa memilih bibit monoseks, di mana semua bibit memiliki jenis kelamin jantan. Dengan cara ini, pertumbuhan ikan lele akan lebih terkontrol. Pada dasarnya, budidaya ikan lele bukan hanya memberi makan setiap hari, tetapi memberinya makan dengan pakan kaya nutrisi yang akan meningkatkan pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan ikan lele sangat tergantung pada kualitas pakan yang diberikan. Setiap pembudidaya ikan lele dianjurkan untuk memberi makan ikan setiap hari, terutama pada tahap awal hingga setidaknya melewati 4 bulan pertama. Beri pakan secara konsisten dengan pakan berkualitas karena itu adalah hal terpenting yang menambah pertumbuhannya. Penjadwalan pemberian pakan rutin juga akan membuat ikan terbiasa kapan mereka harus makan. Mungkin ada peternak lele lain di sekitar area tempat sobat menjalankan budidaya lele yang sama. Sobat harus menjalin hubungan baik dengan pebisnis lain untuk mendapatkan ide dan referensi yang akan membantu sobat mencapai target. Dengan cara ini, sobat akan mendapatkan banyak pengalaman dari orang-orang yang lebih dulu menjalankan bisnis perikanan. Selain itu, carilah sebanyak-banyaknya target pasar, seperti distributor, tengkulak, atau konsumen tingkat akhir. Semakin banyak target konsumen yang sobat dapatkan, semakin tinggi kesempatan sobat untuk mengembangkan bisnis budidaya lele sobat. Buatlah analisa bisnis terperinci tentang peternakan sobat setiap minggu, bulanan, atau tahunan untuk membantu mengetahui apakah bisnis tersebut benar-benar bergerak maju sesuai dengan tujuan yang sobat rencanakan. Analisa kelayakan harus mencakup perincian tentang modal yang diinvestasikan dalam bisnis, pengeluaran yang dimanfaatkan untuk barang dan fasilitas penting seperti operasional, persediaan, pakan, perbaikan, dan fasilitas lain serta keuntungan yang telah didapat. Dengan anggaran terperinci semacam ini, sobat akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkiraan bisnis di tahun-tahun yang akan datang. Melakukan perhitungan dan analisis laba atas investasi membantu setiap jenis perintis bisnis untuk mengetahui apakah semua kegiatan bisnis yang dijalankan sejauh ini menguntungkan dan diharapkan terus berlanjut. Dalam hal ini,
Sobat harus menganalisis rasio biaya dan manfaat pada budidaya lele. Hasilnya akan menunjukkan apakah dianggap menguntungkan atau tidak. Ini dikenal sebagai analisis profitabilitas budidaya ikan lele. Dengan perhitungan ini, sobat akan mengetahui berapa laba yang diperoleh, kapan usaha akan balik modal, kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan skala bisnis, serta keputusan-keputusan bisnis lainnya. Menjalankan bisnis budidaya ikan lele tidak hanya melakukan perawatan ikan lele dari kecil hingga usia panen. Tapi juga perlu pengetahuan tentang ikan lele itu sendiri, pemberian pakan, pencegahan penyakit, cara pemanenan, distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Semua itu memerlukan perhitungan dan pengetahuan bisnis yang memadai untuk meminimalisir resiko kerugian.